Tetap lebih GG Blazer deh. Sedang apa dia? Apa dia sakit? Halo guys, kembali di channel dengan semua Ultraman yang bisa buka mulut. Karena kalau kita sadar ada beberapa Ultraman yang bisa ya. Walaupun kadang agak di luar nalar juga. Kok bisa? How that happen? Bahkan ada yang jarang disadari juga ya guys. Terus kenapa Ultraman ini bisa sampai buka mulut pun macem-macem. Ada yang sekedar buat nunjukin bisa ngomong, buat nunjukin ekspresi. Yang paling sering itu pas ngeluarin jurus sih. Karena emang ada Ultraman yang bisa ngeluarin jurus auman gitu ya. Udah gak heran lah. Jadi ini guys, semua Ultraman yang bisa buka mulut. Langsung aja check it out. Yang pertama, Ultraman Type A. Waduh, Mbak kayaknya memang udah jadi pionir deh. Yang mana kalau kita lihat desain kepala kostum Type A, di situ mulutnya Mbak kelihatan kebuka ya. Dan gak tahu buat apa, tapi justru feel aliennya makin dapet banget loh. Agak creepy-creepy gimana gitu. Bahkan pas di remake jadi Type A versi Heisei pun pengen dibikin kayak dulu lagi ya guys. Walaupun gak yang terlalu kelihatan sih. Yang pasti unik lah. Makanya kalau teman-teman ada ngoleksi mainan Mbak yang Type A kayak SAF, Sofubi X Plus, Statius segala macem, mulutnya emang dibikin buka mulu karena nilai jualnya malahan di situ ya. Apalagi kita yang nonton episode 10 pas lawan Jiras tuh feelnya lebih dapet deh. Soalnya di situ Mbak sempat ketawa juga ya guys. Yang dua, Ultra Father. Ini yang tahu mah fans Mebius doang sih. Yang mana kalau teman-teman nonton episode pertama series Mebius, pas Ultra Father lagi ngomong sama Mebius, itu mulutnya beneran ikut gerak juga loh. Udah kayak manusia aja. Kemudian ini bisa dibilang detail yang jarang disadari karena resolusinya kadang emang agak kecil juga sih. Kita yang nonton pakai resolusi 480p mungkin nggak terlalu kelihatan deh. Tapi kalau udah nonton pakai Full HD 4K upscale dijamin pasti kelihatan ya guys. Ternyata selama ini Ultra Father pas ngomong mulutnya ikut gerak juga dong. Walaupun ini berlaku untuk episode pertama Mebius doang ya. Pas Ultra Father comeback di episode 37 udah gak ada lagi sih. Gak tau kenapa cuma yowes lah. Yang penting bisa aja ya guys. Yang tiga, Ultraman Zeus. Asli ini dulu zaman masih bocil pas nonton kaget banget loh. Pertama kali lihat Ultraman bisa buka mulut dong. Yang mana sebelum Zeus ngeluarin Cross Special Kosen, dia sempat buka mulutnya juga ya guys. Setelah mendapatkan dukungan dari semua orang. Pas mulutnya buka kita bisa lihat dalamnya lagi. Ada cahaya warna biru nggak tuh? Bahkan saking kagetnya sempat viral di TikTok, Facebook, sama Instagram ya. Jir, Ultraman bisa buka mulut cok. Yang pasti untuk Zeus nih lebih ke arah nunjukin ekspresi doang lah. Mantap! Kalau kemarin pas comeback di GFTDC dibikin lagi gak kebayang sih. Kira-kira scene yang cocok buat balikin yang mana tuh? Kayaknya pas mau Kosen Grigio Darkness bisa deh. Yang keempat, Ultraman Belial. Salah satu Ultra yang cukup unik banget dan secara desain pun emang beda sendiri. Apalagi ngeliat mulutnya kelihatan kayak bisa dibuka ya guys. Ya rupanya bisa juga. Walaupun untuk Belial mungkin agak jarang ya. Kadang bisa, kadang kagak. Tergantung Belial lagi apa dulu sih. Kalau lagi teriak biasa mulutnya buka tuh. Dan ini masih sebatas form Brionix doang loh. Kalau Belial udah berubah jadi Art Belial, Chimera Beros atau Atrocious, wah itu pasti bisa buka mulut ya guys. Pas pakai Art Belial sama Chimera Beros emang lebih sering buka mulut sih. Sehingga ini juga berguna dalam mengeluarkan jurus yaitu Atros Roa. Yang mana Belial Atrocious bisa mengeluarkan gelombang suara dari mulutnya yang jauh lebih kuat dari Wrecking Roa. Pas pakai jurusnya udah pasti harus buka mulut juga lah. Bahkan di beberapa mainan kayak SAF ini mulutnya Belial ada gimmicknya loh. Jadi mulutnya bisa dibuka tutup gitu. Sampai bisa lihat giginya juga ya guys. Kacau. Yang kelima, Ultraman Jet. Bapaknya aja bisa, masa anaknya kagak? Pasti bisa dong. Walaupun emang gak sesering Belial ya. Di sini Jet sempat bisa membuka mulutnya dengan jurus baru yaitu Wrecking Roa. Secara jurus pun kurang lebih mirip-mirip Atros Roa tadi sih. Yang mana Jet akan mengeluarkan gelombang suara melalui mulutnya, tapi sedikit jauh lebih lemah dari Atros Roa. Pertama kali dipakai itu pas final episode deh. Dulu nonton di YouTube Suburaya zaman-zaman Jet ongoing sampai kaget kok malah jadi adu auman ya. Kemudian uniknya di UGFTDC kemarin ini Wrecking Roa sempat dipakai lagi ya guys. Bentaran doang sih. Wrecking Roa. Sehingga Jet menjadi pelopor jurus Roa di franchise Ultraman. Yang pertama harusnya tetap Jet ya. Yang keenam, Imid Ultraman Belial. Adalah Nisei Ultraman yang sempat muncul di series Taiga bersama dengan kembalinya Zero. Yang sebenarnya untuk Nisei Belial gak heran, berhubung tadi Belial bisa, secara gak langsung bentuk Nisei-nya bisa juga lah. Yang mana Nisei Belial sempat membuka mulutnya di awal scene dan sebelum melawan Taiga. Mungkin sekedar pengen nunjukin keunikan Belial ya guys.
Bahkan ini Nisei Belial pas buka mulut jaraknya kayak bisa lebih jauh gitu loh. Perasaan yang Belial Ori gak sampai begini juga deh. Coba kalau lu pada punya tambahan bisa komen di bawah aja ya. Yang 7, Ultraman Jet Darkness. Mumpung yang Ori bisa, harusnya yang Darkness bisa juga dong. Jet Darkness bisa membuka mulutnya dengan jurus Wrecking Darkness Roar. Ya secara jurus kurang lebih sama kayak yang tadi ya guys. Dan kalau nggak salah tuh jurusnya singkat sih. Pas pakai pun dari kita sendiri gak yang terlalu kelihatan banget loh. Yang pasti kalau disuruh buka mulut bisa-bisa aja ya. Orang versi kopi, jurusnya sama juga lah. Yang 8, Trigger Dark Ignis. Harus gua perjelas karena ini Trigger Dark-nya khusus untuk Ignis doang ya. Yang Trigger Dark Ori harusnya nggak bisa sih. Yang mana Dark Ultra ini akan membuka mulutnya setelah mengakses jurus lain dengan menggunakan kekuatan para kaiju. Asli kalau kita flashback dulu pada bilang kayak Optimum Pride cok. Ya secara desain udah pasti sangar banget ya guys. Itu mulutnya beneran kebuka loh. Tapi fungsinya gak tahu untuk apa, mungkin sekedar buat nunjukin Trigger Dark lagi pakai kekuatan kaiju kali. Cuma sayangnya sekarang udah gak pernah dipakai lagi sih. Gak tahu kenapa pas ini comeback berubah jadi Trigger Dark di episode 21 nih kekuatan kaiju bener-bener terlupakan ya. Perasaan pas awal-awal debut dipakai mulu deh. Kenapa sekarang jarang banget? Bahkan di SAF-nya pun kita juga gak dikasih option part buat ganti kepala Trigger Dark-nya ya guys. Itu dulu gue bilang kayak agak sayang loh. Sekalian dikasih apa susahnya sih? Iya tahu mungkin buat SAF Drum. Tapi kapan? Ya hopefully nih jurus kedepannya bisa ditunjukin lagi lah. Yang 9, Ripia Shin Ultraman. Kalau di SAF-nya tuh dibilang Ultraman First Contact version ya. Yang mana ini merupakan wujud pertama dari Ripia saat pertama kali mendarat di bumi. Dan untuk desainnya secara referensi udah pasti ngambil dari Emba Type A ya guys. Jadi bentuk kepalanya bener-bener mirip banget sih. Itu mulutnya sampai dibuka juga dong. Mungkin bedanya itu doang kali. Orang mirip-mirip Emba. Yang 10, Ultraman Blazar. The Space Monkey yang memang pas dia buka mulut gak expect banget cok. Kita kira Blazar kalau ngeluarin jurus lebih sering pakai Spiral Barret sama Rainbow Corin doang loh. Rupanya bisa mengaum juga dong. Yaitu jurus Howling Break. Yang mana Blazar bisa mengeluarkan gelombang suara melalui mulutnya dan dapat menghancurkan semua roket GGF agar bisa melindungi Demaga. Apalagi pas mulutnya kebuka nih kita bisa sedikit ngeliat dalamnya gimana ya guys. Ada cahaya kayak Zeus gak tuh? Walaupun sayangnya sekarang nih jurus kayak sekali pakai doang sih. Tapi justru dari sini kita bisa lihat Blazar buka mulut ya. Mantep uy. Oke guys, ya jadi segitu aja untuk semua Ultraman yang bisa buka mulut. Kurang lebih tadi ada 10 Ultraman, coba kalau teman-teman ngerasa ada yang kurang mungkin bisa komen di bawah ya. Ada kok bang Ultraman lain, kayaknya yang lain bisa deh. Di pikiran gue kayaknya yang bisa buka mulut mereka doang. Apalagi beberapa buat dipakai ngeluarin jurus kayak Wrecking Roar, Howling Break sama yang lain itu bakal ngebantu banget sih. Aumonnya keren-keren semua cok. Paling segitu aja guys, kalau lu pada punya pendapat, koreksi, atau requestan yang aneh lainnya bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman yang lainnya. Bye-bye!